kabar yang weekend kali ini? Masih semangat dong ya untuk belajar lingkungan di Bumi ke-1. Dan pas banget nih sekarang Ade berada di bengkel Sumber Bumi Baru, tepatnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Nah, kenapa Ade lagi ada di bengkel nih Sobat Bumi? Karena pas banget di episode kali ini ada Sobat Bumi kita punya inovasi lingkungan yang bagus banget nih untuk bengkel-bengkel Indonesia. Dan inovasi lingkungan ini nggak jauh-jauh dari seputar pengolahan limbah. Kira-kira limbah bengkel jenis apa yang bakal diolah di episode kali ini? Penasaran? Makanya tetap stay tune ya di Bumi ke-1. Sobat Bumi, di era kini hidup kita sangat tergantung pada mesin dan kendaraan. Hal ini berarti otomatis kita juga tergantung dengan cairan pelumas yang populer disebut dengan oli. Cairan kental dengan bau tajam ini memang banyak digunakan sebagai pelumas baik otomotif ataupun dalam bidang industri. Oli merupakan sejenis minyak yang digunakan untuk melumasi mesin. Pada dasarnya, oli memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pendingin mesin dan sebagai penyekat. Ada dua jenis oli, yaitu oli sintetis dan oli mineral. Oli mineral berasal dari minyak bumi dan paling efektif digunakan untuk mesin diesel otomotif, kapal, dan industri. Oli sintetik berasal dari bahan yang dihasilkan dari pengolahan sendiri. Sedangkan menurut wujudnya, oli dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cair dan semi-solid atau sering disebut sebagai gemuk. Indonesia sebagai negara yang ramai dengan mesin dan kendaraan, tentu banyak pula konsumsi olinya. Dikutip dari Wikipedia, dalam 1 tahun, Indonesia mampu mengkonsumsi 800.000 sampai 900.000 kiloliter oli. Dari jumlah tersebut, hanya 40% yang digunakan pada segmen otomotif, sisanya dikonsumsi oleh bidang industri. Limbah oli bekas mengandung zat logam berat yang dapat berakibat fatal bagi kondisi lingkungan dan termasuk dalam limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah oli bekas yang dibuang begitu saja tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu akan mencemari tanah dan air, serta dapat juga mengakibatkan kematian pada organisme tanah. Tidak mau kan Sobat Bumi lingkungan terbebani limbah oleh oli bekas? Simak pengolahannya ya di episode kali ini. Sobat Bumi, mengganti oli memang menjadi kewajiban kita untuk menjaga performa mesin kendaraan kita agar bisa selalu bekerja dengan baik ya. Tapi Sobat Bumi sadar nggak sih, dengan kita mengganti oli, berarti kita turut menyumbang limbah oli pada setiap bengkel tempat kita mengganti oli nih. Dan Sobat Bumi, nggak adil dong ya. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas berkendaraan kita sendiri ini, beban polusinya harus ditanggung oleh lingkungan, terutama oleh tanah dan air. Nah, karena inilah menjadi inisiatif bagi Sobat Bumi kita, Suseno Ari dan teman-temannya untuk melakukan pengolahan limbah oli dalam skala kecil. Dan diharapkan nih, pengolahan limbah oli dalam skala kecil ini bisa membantu pemilik bengkel untuk mengolah limbah oli tersebut. Nah, dia penasaran nih seputar inovasinya ini seperti apa. Langsung aja kita saksikan obrolannya. Apa ya? Tahun 2011, pemerintah Provinsi DIY mencatat ada 85 juta kendaraan yang ada di Provinsi Yogyakarta. Jika kita asumsikan setiap kendaraan berganti oli 2 bulan sekali, maka setiap 1 bulan akan ada 42,5 juta liter oli yang terbuang begitu saja. Selama ini ketika saya mewawancari pemilik bengkel, oli itu diolah menjadi bahan bakar lagi. Namun kendala yang terjadi adalah ketika oli itu diubah menjadi bahan bakar lagi, itu masih menghasilkan limbah samping, bahkan limbah samping yang dihasilkan sangat berbahaya. Atau kemudian beberapa bengkel mengolahnya, membuang limbah olinya ke lingkungan begitu saja. Beberapa lagi bahkan oli itu diambil oleh beberapa orang dan digunakan sebagai oplosan oli-oli baru. Nah,
kami atas keprihatinan ini pengen menciptakan sebuah alat yang mampu menampung limbah oli itu, mengolah limbah oli itu, mengurai limbah oli itu agar kemudian tidak mencemari lingkungan. Karena jika limbah itu mencemari lingkungan, akan terjadi permasalahan-permasalahan baru. Misalnya timbal yang kemudian dibuang ke lingkungan akan dapat menyebabkan permasalahan pada hati, kerusakan hati. Kemudian ada kadmium yang bisa menyebabkan hipertensi. Nah, dari situ kita coba berpikir, kita coba untuk mengkaji lagi, ternyata kita bisa menciptakan nih suatu alat yang kemudian bisa digunakan oleh para pemilik bengkel membuang olinya secara ramah lingkungan. Nah, alat itu kita ciptakan seperti model tong sampah, di mana di sana bisa oli itu bisa dibuang di sana dan oli itu otomatis terurai. Akhirnya kita menciptakan sebuah alat yang dinamakan lubricating oil bioremediator. Lubricating oil bioremediator adalah sebuah alat yang kita ciptakan sebagai wadah tempat pembuangan oli, di mana alat itu bisa secara otomatis menguraikan oli yang terbuang di situ. Nah, teknologi lubricating yang digunakan dalam lubricating oil bioremediator adalah sebuah teknologi yang dinamakan bioremediasi, di mana kita menguraikan limbah oli menggunakan bantuan mikroorganisme. Ide untuk mengolah limbah oli ini saya adopsi dari perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan teknologi bioremediasi. Biasanya mereka menggunakan alat-alat berat, jumlah limbahnya sangat besar, kemudian menggunakan bakteri-bakteri yang mahal harganya untuk mengolah limbah mereka. Saya ingin menyederhanakan teknologi ini yang biasanya dilakukan dalam skala besar dengan biaya yang mahal. Ini saya sederhanakan dengan alat yang sangat sederhana, murah, sehingga pemilik-pemilik bengkel itu bisa menggunakannya, tidak perlu repot-repot. Hingga akhirnya mereka yang biasanya tidak mau mengolah limbah olinya dengan baik, kini bisa berkontribusi untuk lingkungan. Saya terinspirasi melakukan proyek ini ketika di tahun 2012 bulan Desember saya mengganti oli di suatu bengkel. Kemudian saya mulai bertanya, saya mengganti oli 2 bulan sekali. Berapa banyak jumlah limbah oli yang kemudian ada di seluruh wilayah ini? Padahal jumlah motor saja bisa mencapai puluhan juta, apalagi jumlah limbah olinya. Kemudian saya mengumpulkan teman-teman saya, apakah yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi tentang limbah oli ini? Akhirnya di saat itu juga ada sebuah event yang dinamakan Climate Smart Leader yang mewadahi anak-anak muda yang ingin berkontribusi kepada lingkungan. Akhirnya saya coba untuk bergabung dalam event tersebut. Saya mulai mengerjakan proyek ini di bulan Februari, tepatnya mulai bulan itu, saya coba untuk mengutak-atik, mencoba mencari solusi tentang cara pembuangan limbah oli yang ramah lingkungan. Akhirnya saya menemukan lobby itu, saya kerjakan hingga sampai saat ini. Saya mencoba untuk meneliti seberapa jauh kemudian efektivitas lobby. Sampai saat ini, walaupun masih dalam tahap penelitian, tapi kita sudah menerima kesimpulan bahwa ternyata alat itu memang bisa mendegradasi limbah oli. Semoga nanti ke depannya penelitian ini akan berhasil dan alat ini bisa diaplikasikan di bengkel-bengkel manapun. Sobat Bumi, limbah oli ini termasuk dalam golongan limbah B3, di mana dalam pengolahan limbah B3 ini diperlukan metode yang khusus seperti pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi. Nah, kira-kira gimana ya Sobat Bumi kita ini mengolah limbah oli yang berbahaya ini? Apakah ada cara khusus dalam mengolahnya? Kita saksikan ya di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Alat ini adalah bioremediator, yaitu alat yang kami gunakan dalam program Lubricating Oil Bioremediation. Ya, dalam pengolahan limbah kali ini, kami memanfaatkan teknologi bioremediasi. Apakah bioremediasi itu? Bioremediasi adalah teknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang ada di lingkungan. Nah, bioremediasi sendiri terdiri dari berbagai jenis, salah satunya biostimulasi yang kami gunakan dalam proyek kami kali ini. Biostimulasi adalah
bioremediasi yang memodifikasi lingkungan sekitar mikroorganisme untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme tersebut dalam mendegradasi kontaminan atau polutan yang ada di lingkungan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu tong, kemudian tong ini dilubangi beberapa dengan paralon. Nah, paralon yang dipasang di tong ini digunakan untuk menyediakan udara bagi mikroorganisme yang nantinya akan kami masukkan melalui tanah-tanah. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan 2 jenis tanah, yaitu tanah hutan dan kompos, tanah yang bekas tanaman kedelai, jadi itu bisa kami samakan dengan kompos. Kemudian mengapa kami gunakan tanah itu? Pertama, itu sebagai sumber dari mikroorganisme. Kemudian kehidupan mikroorganisme itu kami stimulus dengan pemberian jerami kering, itu digunakan sebagai bahan makanan si mikroorganisme itu. Ya, pengolahan limbah menggunakan metode bioremediasi dengan lobby ini, yang pertama dilakukan adalah memasukkan tanah ke dalam lobby ini. Kemudian tanah ditambahkan jerami agar kondisi tanah tidak anaerob, alias kita menambah rongga aerasi ke dalam tanah supaya tanah ini bisa dimasuki oksigen secara maksimal. Setelah jerami dimasukkan, kita tambahkan sedikit nutrien dari pupuk NPK supaya agar bakteri ini dapat memperoleh nutrisi berupa nitrogen dan fosfat yang tidak bisa didapatkan dari tanah biasa. Nah, setelah selesai, kita tutup lagi bagian atasnya dengan menggunakan tanah. Setelah alat ini selesai, alat ini siap digunakan, Anda tinggal menggunakannya dengan cara menuangkan oli ke dalam alat ini. Sebaiknya pembuangan oli dilakukan secara bertahap. Apabila oli dituangkan secara bertahap, alat ini bisa menampung hingga 200 liter oli bekas yang akan dibioremediasi. Jika Anda menuangnya dalam 1 kali pakai, alat ini hanya bisa menampung sekitar 100 liter. Hari ini dikarenakan ketika Anda menuang 100 liter, kondisi di dalam tanah akan anaerob sehingga dimungkinkan tidak terjadi proses degradasi. Setiap seminggu sekali Anda perlu menambahkan air agar bakteri tidak mengalami kekeringan. Ini tanah yang tercemar limbah oli telah bebas sama sekali dari polutan. Polutan yang terdapat di sini merupakan hidrokarbon. Jadi yang tadinya tercemar oleh hidrokarbon sudah terberai menjadi CO2 dan H2O sehingga aman bagi lingkungan. Selain itu, ciri-ciri dari tanah yang sudah terurai limbahnya adalah berwarna sedikit gelap, sudah tidak mengandung oli lagi, dan juga ada mikrobia di dalamnya. Karena mikrobia tidak dapat terlihat, jadi yang dapat terlihat langsung adalah jamur-jamur yang berwarna putih ini. Jadi jika sudah tumbuh jamur seperti ini menandakan hasil positif. Sehingga tanah ini bisa aman dibuang ke lingkungan karena sudah tidak mengandung cemaran lagi. Jadi, tanah hasil pengolahan limbah menggunakan bioremediasi alat lobby itu sudah aman untuk lingkungan. Tanah tersebut banyak mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman, karena menggunakan tanah hutan dan tanah kompos. Oleh karena itu sangat sayang apabila hanya dibuang saja. Untuk itu kita memanfaatkannya sebagai media tanam. Akan tetapi, lebih baik pada penanaman pertama kita menggunakan tanaman hias. Mengapa? Karena tanaman hias itu bukan tanaman yang kita konsumsi. Apabila kita menggunakan tanaman pangan, takutnya itu nanti ada pencemar-pencemar itu yang masih tersisa di tanah ini dan terserap oleh tanaman
dan kita makan, sehingga malah membahayakan untuk manusia yang mengkonsumsinya itu sendiri. Setelah penanaman pertama menggunakan tanaman hias, kita dapat melanjutkannya dengan tanaman pangan, karena tanaman pangan yang kedua dimungkinkan pencemar dari dalam tanah ini sudah sedikit berkurang atau bahkan hilang. Sobat Bumi, ternyata oli bekas tidak selamanya menjadi limbah buangan. Menurut info dalam situs Wikipedia, limbah oli bekas dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi rayap. Kandungan kimianya yang mengandung logam berat dapat mengusir dan membunuh rayap yang menggerogoti perabotan kayu. Selain itu, limbah oli dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Oli yang dipanaskan pada suhu tinggi tanpa oksigen menyebabkan oli terpecah menjadi beberapa campuran gas, cairan, dan material padat. Gas-gas dan cairan yang dihasilkan ini dapat diubah menjadi bahan bakar campuran bensin dan solar konvensional. Satu perusahaan yang telah menerapkan penggunaan oli bekas sebagai bahan bakar adalah PT Freeport Indonesia. Dalam 1 tahunnya, 6 juta liter oli bekas diolah menjadi bahan bakar. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dan tentunya lebih ramah lingkungan. Sobat Bumi, percaya atau tidak, sebenarnya limbah oli masih memiliki nilai ekonomi. Oli yang merupakan produk turunan minyak sayang sekali ya untuk langsung dibuang. Di Garut, Jawa Barat, oli bekas digunakan sebagai bahan bakar tambahan untuk proses mengolah akar wangi menjadi minyak atsiri. Oli bekas dimasukkan ke tungku pembakaran sebagai bahan bakar, dan hasilnya tentu saja penghematan dan efisiensi proses. Selalu ada cara untuk kelola limbah ya Sobat Bumi. Ide kreatif dan ketekunan pasti membuahkan hasil yang maksimal bagi pelestarian lingkungan. Sebenarnya, pengolahan limbah oli ini bisa dilakukan secara kimia, yaitu biasanya dilakukan dengan menambahkan H2SO4 atau asam folat ke dalam limbah oli, kemudian ditambahkan dengan lempung untuk memisahkan cairan hidrokarbonnya, terus kemudian memecahkan senyawa aromatis. Jadi kemudian metode ini masih menghasilkan limbah samping, terutama yang berbahaya adalah limbah asam yang dapat menyebabkan korosi dan hujan asam juga. Kita mencoba untuk mengolah limbah ini dengan cara yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan bioremediasi, di mana dengan bioremediasi ini bakteri atau mikroorganisme akan mengubah limbah oli ini menjadi senyawa yang ramah lingkungan, yaitu berupa karbon dioksida dan H2O atau air. Alat lobby ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah alat lobby ini sangat mudah dibuat karena hanya membutuhkan bahan-bahan dan alat yang sangat sederhana. Contohnya adalah tanah, paralon, dan juga tong besar seperti itu. Namun kekurangannya adalah karena ini masih sebagai teknologi sederhana yang masih perlu dikembangkan, membutuhkan riset dan analisis lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dari degradasi bahan-bahan yang berbahaya dari limbah oli tersebut, baik residu logam maupun hidrokarbonnya itu sendiri. Seperti Sobat Bumi lihat nih ya, untungnya pemilik bengkel di sini ini menampung oli bekas di drum-drum seperti ini dan tidak langsung dibuang ke lingkungan, karena berbahaya sekali ya kalau langsung dibuang ke lingkungan. Seperti di berita lingkungan yang satu ini, tumpahan minyak di Laut Alaska, Amerika Serikat bisa menyebabkan pencemaran laut yang hebat. Nah, seperti apa berita lengkapnya ini? Kita saksikan ya di berita lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, oli bekas merupakan produk turunan minyak bumi yang berbahaya bila dibuang ke lingkungan. Begitupun produk turunan minyak bumi lainnya.
Satu contoh kasus pencemaran minyak bumi terjadi di Alaska, Amerika Serikat. Pada 24 Maret 1989, kapal tanker Exxon Valdez yang membawa 53 juta galon minyak mentah tenggelam setelah menabrak karang Alaska Black Reef. Minyak beracun yang tumpah ke dalam laut berefek pada kerusakan lingkungan yang parah hingga sepanjang 1.300 mil dari garis pantai. Tumpahan minyak beracun mengotori kawasan laut dan banyak membunuh hewan di perairan tersebut. Dari data penelitian juga dikatakan sebanyak 3.000 ekor berang-berang laut mati pada tahun pertama setelah terjadi pencemaran. Hal ini dikarenakan minyak beracun mengakibatkan kerusakan hati pada berang-berang. Setelah 25 tahun sejak kejadian tumpahan minyak di Alaska Black Reef, kini kondisi biota laut mulai kembali normal. Berang-berang kembali hidup normal dan populasi udang pun kian melimpah. Untuk mengatasi tragedi serupa yang mungkin terjadi kembali, sekarang pengiriman minyak diawasi oleh Coast Guard dengan jarak 7 mil dari pelabuhan. Setiap tahunnya, perusahaan minyak akan mengadakan pelatihan untuk menghadapi musibah yang sama sebanyak 2 kali setahun. Laut sumber kehidupan dan penghidupan penting bagi manusia. Sudah selayaknya dijaga dari pencemaran serta kelestarian hayatinya. Sobat Bumi, walaupun limbah oli ini masuk dalam kategori limbah yang berbahaya, namun sebenarnya ada cara sederhana nih dalam pengolahannya, yaitu menggunakan teknologi LOBI atau Lubricating Oil Bioremediator ala Sobat Bumi kita. Nah, limbah oli ini didegradasi di dalam tanah yang mengandung banyak mikroorganisme pengurai hidrokarbon, contohnya seperti bakteri Pseudomonas sp. Nah Sobat Bumi, walaupun dalam teknologi LOBI ini menggunakan mediasi tanah, tapi bukan berarti kita bisa sembarangan ya membuang limbah oli di dalam tanah. Karena dalam pengolahan limbah oli ini masih dibutuhkan spesifikasi khusus dalam mengolah limbah oli tersebut. Nah selain menggunakan teknik teknologi LOBI, kita bisa nih mengolah limbah oli dengan cara daur ulang limbah oli. Nah pastinya dengan daur ulang limbah oli ini ya, Sobat Bumi bisa memperpanjang masa hidupnya dan juga pastinya mengurangi limbah oli yang berada di sekitar lingkungan kita. Buat Sobat Bumi nih yang mungkin kekurangan infonya dan masih pingin tahu lebih banyak lagi, bisa langsung follow Twitternya Bumi Ke1 di @bumike1.tv. Tunggu ya komen-komennya dan saksikan terus episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumi Ke1, lestarikan selalu. Dadah!